Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas bagaimana respon kita terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Apakah kita layak berbuat baik kepada orang yang menjahati kita? Dan biarlah kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah dalam hidup kita semuanya. Amin. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tak jarang kita menjumpai atau mengalami orang-orang yang selalu berbuat jahat kepada kita tanpa alasan yang jelas. Tetapi mungkin saja karena orang tersebut tidak begitu peduli kepada orang lain, sehingga dia sangat sering menjahati orang lain. Karena dia memiliki sifat yang disebut SMS. Dia sangat senang melihat orang susah. Dia sangat susah melihat orang senang. Dengan demikian sebagai anak Tuhan atau sebagai orang Kristen, yaitu pengikut Kristus, kita harus mampu merespon orang semacam ini. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, marilah kita lihat dulu bagaimana sebenarnya karakter atau etika sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus. Jadi kita harus mengerti apa itu karakter Kristus. Etika Kristen atau karakter Kristus harus berdasarkan kehendak Allah, yakni merupakan satu bentuk sikap yang diperintah dari atas, sehingga kewajiban-kewajiban, ketentuan-ketentuan dan perintah-perintah etis yang akan dilakukan harus sesuai dengan karakter moral Allah. Jadi karakter moral Allah adalah karakter Kristus. Bagaimana ciri-ciri seorang anak Tuhan atau seorang Kristen yang memiliki karakter seperti ini? Di dalam kehidupan sehari-hari, dia akan menampakkan karakter tersebut. Antara lain, dia selalu berusaha hidup kurus. Yang kedua, dia selalu berusaha untuk hidup sempurna. Dan yang ketiga, dia memahami dan menerima bahwa Allah sendiri adalah kasih. Dan yang keempat, di dalam kehidupannya sehari-hari, dia mengasihi sesama manusia seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana respon kita terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita? Marilah kita lihat firman Tuhan yang tertulis di Matius 5 ayat 44 sampai 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini, sebenarnya sudah kita diberi petunjuk dan perintah oleh Tuhan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita sangat layak berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Memang sebagai manusia tidak mudah untuk mengampuni atau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan kita sebagai manusia pengen rasanya untuk membalas lebih jahat lagi dan lebih cepat lagi. Tapi karena perintah Tuhan, kita harus selalu berusaha berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan kita harus melakukan satu perbuatan baik untuk
mau mendekatkan diri kepada orang yang berbuat jahat tersebut. Mari kita buka komunikasi yang baik. Kita lakukan beberapa klarifikasi yang penting di sana sini. Dan kita berikan juga pengertian dan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Sejahat-jahatnya manusia, pasti dia memiliki hati. Di suatu titik nanti, orang yang berbuat jahat akan mampu berubah di dalam situasi tertentu. Kalaupun dia dalam saat ini dia tidak bisa berubah, kita jangan menyerah. Kita tidak boleh menyesal. Karena apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upah kita? Saya pikir tidak ada nilai tambah yang kita peroleh dari sana. Untuk itulah firman Tuhan mengatakan kepada kita, berbuat baiklah senantiasa kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Biarlah kita memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kita atau menjahati kita. Dan jangan pernah kita melupakan orangnya. Karena suatu saat nanti, setelah dia berubah dengan baik, maka apa yang kita lakukan ada buahnya. Kita mengampuni atau berbuat baik kepada orang yang menjahati kita, karena kita memiliki hati dan kasih yang lebih besar, seperti Yesus yang memiliki kasih dan hati yang besar dan luar biasa. Dan terakhir, ada satu pertanyaan yang perlu kita lihat, bagaimanakah respon kita atau memandang orang yang jahat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengajarkan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Boleh saya bacakan firman-Nya? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah duduk, jangan pernah berdiri, jangan pernah berkumpul bersama dengan orang fasik, orang-orang jahat. Biarlah kita menjadi orang yang taat atas kebenaran firman Tuhan. Maka renungkanlah itu siang dan malam, dan lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan, yang mengetahui kehendak Allah dan mengetahui berkat-berkat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah itu boleh memberkati kita semua. Berdoa. Bapa Sorgawi yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh Tuhan menerima pengajaran tentang kebenaran firman-Mu, yaitu tentang bagaimana respon kami Bapa untuk menghadapi orang-orang yang selalu berbuat jahat kepada kami. Firman-Mu mengajari kami Bapa, kami harus layak berbuat baik kepadanya dan berusaha terus kepadanya Bapa untuk berkomunikasi sehingga dia boleh Tuhan sadar dan kembali Tuhan ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berikan kami Tuhan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.